Saya mulai ya, Pak. Yang lainnya mana? Ada? Sudah, Pak. Oke. Berapa ini? Berapa? 9? 8 itu, Pak. Anggotanya? Anggotanya Ini kelompok. sebenarnya ada 9. Ini kelompok gitu, bukan? Iya, kelompok, Pak. Oh, kelompok. Semuanya suruh bikin video gini. Iya, tentang kalam gitu. Jadi per kelas dibagi beberapa kelompok. Silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari mahasiswa MBS 3C. Sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada Bapak Rafiq yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dan dari kelompok 5 kelas MBS 3C ingin mewawancarai Bapak mengenai kontekstualisasi living kalam dalam bidang sosial ekonomi. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana yang dimaksud dengan kontekstualisasi living kalam dalam bidang ekonomi. Menurut pendapat Bapak bagaimana, Pak? Baik, sebenarnya ilmu kalam ini kan berbicara tentang kalamullah, ya, tentang pembicaraan kalamnya Allah yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, kemudian berkaitan dengan Rasulullah, sifat-sifatnya, malaikat-malaikatnya. Nah, dalam ilmu kalam itu pada awalnya, ini kita kalau berbicara sejarah, itu memang munculnya ini setelah adanya pertikaian umat Islam di zamannya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, antara Khalifah Ali dan Muawiyah. Dari sana pertikaian antar internal Islam ini mengenai perpolitikan sebenarnya. Jadi Muawiyah tidak ingin Ali ini awalnya tidak ingin Ali membiarkan siapa yang membunuh Utsman, Khalifah Utsman bin Affan. Nah, Khalifah Ali ini tidak langsung menghakimi atau mengadili karena memang belum jelas siapa sebenarnya yang membunuh itu, karena begitu masuk kan ceritanya Khalifah Utsman ini di kamar ini, dan itu tentaranya itu masuk. Jadi ada 4 orang kalau nggak salah itu langsung masuk, langsung menghujam Khalifah Utsman. Nah, di antaranya ada sebelumnya itu ada ini di sejarah yang lain ini yang masuk pertama itu yang ingin menghabisi itu sebenarnya putranya Umar kalau nggak Abu Bakar, saya lupa itu. Jadi begitu dilihat, kalau kamu, Utsman langsung bilang begitu, kalau kamu ayahmu melihatmu kamu membunuhku, pasti kamu akan dijadikan anak durhaka. Kemudian dilepas dan keluar. Nah, setelah itu beberapa orang, dan itulah yang kedua itu yang membunuh Utsman. Nah, setelah itu kan mulai pertikaian perpolitikan. Nah, di Khalifah Ali di sana muncul ada sekte-sekte akibat perperangan, yaitu peperangan Siffin itu antara Muawiyah dan Khalifah Ali. Jadi akhirnya Khalifah harus terbunuh dan Muawiyah menggantikannya sebagai kekhalifahannya Khalifah Ali. Ini dari sana itu setelah pertikaian itu muncul sekte-sekte. Ada Khawarij, ada Murji'ah, ada Jabariyah, kemudian ada Qadariyah. Kemudian berkembang ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah. Nah, di sini konteks dari ilmu kalam ini berbicara tentang perbuatan manusia.
Jadi tentang perbuatan manusia. Jadi berbicara tentang Tuhan dan sifat-sifatnya. Ini kajian filosofis sebenarnya ilmu kalam itu. Sebenarnya tujuannya untuk menjadikan kita ini semakin percaya dengan keyakinan kita, keberagaman kita ini dengan menggunakan dalil-dalil yang rasional. Nah, bagaimana perbuatan manusia itu, bagaimana kodok kodar itu, takdir itu bagaimana, posisi Tuhan dalam perbuatan manusia itu bagaimana. Nah, kaitannya dengan konteks ilmu kalam itu di sini mungkin ya, yang kalau ditarik ke living ilmu kalam, maksudnya membumisasikan ilmu kalam di konteks sekarang, itu mungkin kalau saya melihatnya ke sana. Jadi tentang perbuatan manusia itu sendiri. Itu konteksnya tentang perbuatan manusia. Walaupun itu ada berbicara tentang sifat-sifat Tuhan dan lain sebagainya, perbuatan dosa kecil dan dosa besar misalnya seperti itu. Tapi kalau yang ditanyakan tentang kontekstualisasi ilmu kalam kontemporer, maksudnya untuk saat ini itu kan, maksudnya begitu. Halo, halo, gimana? Maksudnya seperti itu kan? Iya, Pak. Nah, itu suaranya, mic-nya itu dihidupin kalau saya tanya. Ya. Nah, kalau konteks sekarang ya terkait dengan perbuatan manusia itu ada beberapa aliran. Nah, kita pilih yang mana? Kalau khawarij perbuatan manusia itu dosa. Jadi orang yang berbuat dosa itu tidak ada ampun, dicap kafir juga. Itu khawarij. Nah, khawarij inilah orang yang telah membunuh Khalifah Ali itu kalau dalam sejarah. Jadi nanti kalau berbicara latar belakang dari munculnya ilmu kalam, sejarah itu Anda akan baca itu, akan sejarahnya itu. Jadi perang Siffin itu kemudian berkembang menjadi kenapa kok bisa seperti itu, kenapa Muawiyah ini menjadi penguasa, pemimpin yang kejam, khalifah yang kejam, Yazid bin Muawiyah sampai membunuh cucunya Rasulullah Husain, dipenggal kepalanya, kemudian diseret dan lain sebagainya keluarga. Nah, ini akhirnya muncul itu pemahaman tentang perbuatan manusia itu. Apakah itu sudah diridhoi Allah atau tidak, ataukah itu memang Allah itu lepas dari perbuatannya sendiri, artinya yang menentukan perbuatan manusia itu sendiri, atau memang ada campur tangan Allah. Nah, kalau Jabariyah ini sudah semuanya, itu Allah itu adalah intervensi Allah itu. Jadi artinya Jabariyah, ijbar ya, pemaksaan, artinya maksa itu bahwa manusia itu tidak boleh memilih perbuatannya sendiri, bahwa semuanya itu kehendaknya Allah. Anda makan, Anda tidak makan, Anda menikah, Anda tidak menikah, misalnya. Anda mencari duit, Anda tidak mencari duit, itu semuanya sudah diatur Allah. Sudah kehendaknya Allah. Ini Jabariyah. Jadi semuanya sudah Allah. Gitu. Kemudian Murji'ah bagaimana? Murji'ah, ya kalau Murji'ah itu ya melihat di situ ada pertikaian pendapat, karena ini sama sahabat kok saling bunuh-membunuh. Itu banyak sekali itu yang terbunuh itu pada perang Siffin. Ini orang-orang terpilih pada Rasulullah, pada hafal Al-Quran, hafal hadis-hadis, dia hidup bersama Rasulullah, tapi saling bunuh waktu perang Siffin. Nah, akhirnya Murji'ah, ya kita tidak boleh menjustifikasi bahwa ya itu dosa besar atau ini enggak, itu sudah hak prerogatif Allah menentukan itu biar Allah nanti di Yaumul Mahsyar, hari akhir, yang akan menentukan. Kita tidak bisa menentukan mana yang salah, mana yang benar. Tidak bisa menghakimi ini dosa atau tidak, itu Murji'ah. Qadariyah berbeda lagi. Qadariyah memilih bahwa
Ya itu semuanya karena manusia itu punya kehendaknya sendiri. Ada takdir yang ada kehendak Allah yang tidak bisa diganggu gugat, tapi itu misalnya yang tidak bisa diganggu gugat nih kematian. Tapi asal muasal penyebab itu karena perbuatan manusia. Allah hanya menentukan ada maut bagi setiap makhluk kan begitu. Nah, sebabnya dia mati atau bagaimana atau misalnya ya sakit atau ya, misalnya dia naik motor kecelakaan misalnya gitu, yaitu ulahnya manusia itu sendiri. Artinya dia punya rezeki, dia punya jodoh atau tidak itu manusia sendiri yang menentukan, bukan Tuhan. Kemudian muncul Mu'tazilah, muncul Asy'ariyah, gitu. Banyak sekali. Tuh. Nah, konteks ini berkaitan kontekstualisasi. Jadi kontekstualisasi ilmu kalam ini membumikan kalam ini berkaitan dengan, kalau saya melihat ini terkait dengan perbuatan manusia itu sendiri. Baik Pak, saya lanjut pertanyaan nomor 2 ya Pak. Pertanyaan nomor 2, bagaimana cara yang dapat diterapkan agar dapat membangun budaya berekonomi sesuai dengan lingkup kalam? Baik, berkaitan dengan ini, yaitu kalau saya melanjutkan tadi itu, ada ayat 11 surah Ar-Ra'd itu, di tengah-tengah ayat itu di akhir ya, di bait akhir itu menyatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta anfusihim. Ini itu berkaitan dengan itu, bahwa Allah itu tidak akan mengubah kenikmatan, kesejahteraan orang tersebut, manusia tersebut kecuali dengan tangannya sendiri, artinya dengan perbuatannya sendiri. Nah, ini konteks ilmu kalam. Oleh karena itu kita dalam budaya itu maka ayat ini menjadikan motivasi buat kita untuk dibentuk, Mbak. Nggih. Itu membuat motivasi buat kita bahwa kita ini membangun peradaban umat Islam, peradaban perekonomian. Ini harus dari jerih payah kerja keras kita sendiri. Jangan mengandalkan dikit-dikit ini Tuhan, nanti Anda akan terbiasa dengan suudzon terhadap Tuhan dalam konteks budaya perekonomian. Maka di sini motivasi, ayat itu motivasi buat kita bahwa ternyata maju tidaknya perekonomian, maju tidaknya peradaban Islam itu bergantung pada kemauan dan kerja keras kita. Kalau kita misalnya, makanya kita belajar manajemen, kita belajar ini. Nah itu bagian dari kontekstualisasi ilmu kalam misalnya. Kita punya semangat untuk membangun peradaban umat manusia. Ini kalau kita tarik ke sini, karena pada zaman sahabat itu pertikaiannya juga terkait dengan perbuatan manusia itu. Ada yang sudah putus asa, semuanya pokoknya Tuhan lah ini yang menentukan. Dan ini mengakibatkan orang akan pelempem kan. Ini Jabariyah itu. Nah, Mu'tazilah ini lebih rasional lagi. Tidak ada perbuatan buruk itu dari kehendak Allah itu enggak ada. Karena itu akan mengurangi sifat kekurangan dari Tuhan. Masa Tuhan menghendaki sesuatu yang buruk? Pasti tidak kan begitu. Nah, secara rasional begitu. Itu Mu'tazilah. Nah, yang tengah-tengah itu Asy'ariyah, bahwa manusia diberi kebebasan. Jadi manusia memiliki kudroh, kekuatan. Allah memberikan kekuatan untuk bergerak, berpikir, dan lain sebagainya.
ini untuk kita selalu bekerja keras, selalu optimis, selalu berusaha. Nah, nanti di samping itu, bagaimana akhirnya itu, itulah yang akan menentukan Tuhan. Misalnya, Anda jualan, usaha, ya, membangun usaha keluarga misalnya, itu tanpa ilmu pengetahuan ini akan berbeda hasilnya dengan yang punya ilmu pengetahuan, misalnya manajemen bisnis, punya manajemennya, orang akan ini banyak contoh itu. Ada contoh itu tetangga saya itu lulusan SMP, dia jualan pulsa, punya konter itu, punya modalnya dari perbankan itu, karena dia punya aset tanah itu. Tapi karena nggak punya manajemen, akhirnya antara laba dan keuntungan dan untuk modal itu jadi satu, akhirnya ya habis dimakan, ya nggak dapat apa-apa, akhirnya habis semuanya karena nggak punya manajemen, nggak punya pengetahuan untuk menjadikan ekonomi ini bagaimana syarat teori gitu, cara teori bisa berkembang. Ini berkaitan dengan, jadi motivasi itu ada dalam Al-Quran itu juga. Dalam ilmu kalam juga demikian, bahwa kita ambil yang tengah saja terkait dengan Asy'ariyah itu, kita mazhab aliran Asy'ariyah itu. Jadi misalnya Anda mengatakan kalau teorinya Asy'ariyah itu, Anda mengatakan begini, gelas ini saya banting pasti pecah. Pasti pecah. Itu logika kan, itu. Pasti pecah Anda banting. Tapi ternyata Anda banting gelas nggak pecah. Nah, bagaimana itu? Bagaimana itu merasionalkan? Misalnya, polisi itu mengeksekusi tahanan narkoba itu dengan ditembak. Ditembak pasti mati. Nggak bisa. Manusia, Pak Polisi atau Anda yang megang gelas itu membanting gelas itu. Yang membuat pecah dan bikin mati tahanan itu bukan karena tembakan polisi atau bukan karena bantingan tangan Anda. Tapi bersamaan dengan jatuhnya gelas ke lantai itu, Tuhan menakdirkan ini akan pecah. Bersamaan dengan ditembaknya itu peluru bersarang ke jantung tahanan narkoba itu, maka tahanan itu akan mati. Jadi bukan karena tembakan itu atau karena ini, bukan. Jadi itu dengan kehendaknya itu maka menjadikan manusia itu mati. Tahanan tadi. Dengan kehendaknya Tuhan, maka begitu gelas jatuh bersamaan dengan itu, maka gelas pecah. Itulah yang disebut dalam istilah Asy'ariyah ala hasbi hasab. Hasab. Gitu ya. Artinya berkaitan dengan begitu jatuh, prak, itu antara gelas jatuh ke tanah itu, nah ini kudrohnya, takdirnya Allah datang. Ini pecah. Makanya kalau penganut Asy'ariyah, Ahlu Sunnah itu tidak boleh mengatakan gelas saya banting ini pasti pecah, ini ditembak pasti mati, tidak bisa begitu. Makanya kita sering mengatakan insya Allah mati, insya Allah pecah, karena yang membuat mati dan pecah itu ketentuan Tuhan. Kita hanya berusaha saja. Begitu juga ekonomi juga demikian. Makanya di sini lahiriah dan batiniah itu harus seimbang. Lahiriahnya apa? Motivasi giroh kita untuk terus maju, membangun perekonomian, membangun peradaban manusia atau peradaban umat Islam yang maju. Tapi di sisi lain kita juga harus berdoa. Nah, doa itulah yang akan menentukan di finalnya nanti itu. Oleh karena itu tidak bisa dalam Asy'ariyah itu
eh, apa doa saja, ambil finalnya saja, tapi tidak ada ikhtiarnya, nah, nggak akan jadi ikhtiar. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini memang rumah saya di pinggir jalan, jadi suara motor kenceng lewat-lewat. Bisa ini. Nggak apa-apa, Ya, Pak. Santai. ya. Nah, oke. Cukup Lanjut jelas ya. nomor 3 ya, Pak. Cukup, Pak. Ya, oke, baik. Nomor 3, apa saja hambatan yang biasanya ditemui dalam kontekstualisasi living kalam dalam sosial ekonomi? Nah, ini karena hambatannya adalah pengetahuan. Pengetahuan agama itu kalau hanya Anda belajar, misalnya Anda belajar Islam baru sampai cara berwudu. Nah, cara berwudunya demikian itu. Nah, dengan satu ustadz itu. Wudunya langsung ke muka itu, tidak pakai kumur. Nanti begitu Anda melihat orang, loh itu wudunya kok pakai kumur, padahal saya tidak, wah itu salah. Nah ini hambatan. Jadi hambatan mencari pengetahuannya yang rendah itulah akan menghambat. Misalnya keyakinan orang itu karena ya ilmunya tadi itu, karena ilmu keagamaannya baru Anda mukodimahnya tok, misalnya baru mukodimah, ternyata menganggap yang lain, wah itu kayak gitu, itu salah. Ya dia belajarnya sudah sampai tengah, Anda baru mukodimah, baru pendahuluan, Anda sudah bisa mengatakan yang itu salah. Nah makanya perlu ditekankan terkait dengan memahami perbedaan-perbedaan itu. Nah, bisa kita memahami perbedaan itu caranya adalah belajar agama sampai tuntas. Kalau nggak tuntas, nanti ya begitu. Nah, terkait dengan itu juga gitu kendalanya. Kendalanya kita mau maju, orang yang ini yang paham tauhidnya hanya sebatas takdir itu yang menentukan Allah, manusia itu nggak punya pilihan apa-apa, ya nanti juga akan ngelokro. Ngelokronya gimana? Akan lembek karena wah semuanya udah ditentukan Allah, nggak perlu usaha, semuanya sudah ditakdirkan. Nah ini pemahamannya baru hanya satu aliran itu tadi, misalnya Jabariyah itu yang tapi orang nggak ngerti, orang menyampaikan nggak tahu ini Jabariyah, kok nggak tahu, pokoknya dia dengar semuanya itu ditentukan oleh Allah. Orang nggak bisa berbuat apapun kecuali hanya Allah yang menggerakkan atau menghendaki. Nah, ini berarti dia memahami, orang mengajarkan itu yang dia pahami adalah akidah Jabariyah. Tuh. Padahal Anda nggak ngerti, tapi dia paham itu Jabariyah atau bukan, karena dia hanya baca buku atau di Google nemu kayak gitu. Nah, disampaikan. Nah, ini menghambat ini. Berarti belajarnya belum sampai tuntas. Hambatannya itu pengetahuan, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu bisa saya maksudkan ya bisa pengetahuan agama, bisa pengetahuan tentang perekonomian dan lain sebagainya. Yang paling ini adalah kaitannya dengan ilmu kalam ya tentang pengetahuan agama. Jadi isinya hanya sudon aja. Orang nggak menikah ini di rumah aja. Saya nunggu takdirnya Tuhan karena belum ketemu jodoh misalnya. Ya mana ketemu jodoh, wong dia hanya di rumah aja, dikenalkan nggak mau keluar, nanti akan datang sendiri. Yang datang nyamuk. Itu ya. Nah, jangan banyak-banyak, ini sudah cukup nih saya kira, sudah menjawab semuanya ini. Masih Iya, Pak. ada lagi. Sudah selesai, Pak.
Ya, oke. Jadi itu ya pesan saya terkait dengan ilmu kalam. Ilmu kalam itu nama lainnya adalah ilmu tauhid, betul kan? Jadi ilmu tauhid, ilmu kalam berkaitan dengan akidah. Kenapa ilmu kalam ini berbicara tentang kalamullah, tentang apa ya, teks-teks pembicaraan tentang Allah, tapi kajian filosofis begitulah, merasionalkan. Jadi kajian secara rasional untuk menambah keyakinan kita dengan dalil rasional maupun dalil wahyu itu. Jadi Anda perlu belajar sejarah. Sejarah itu nanti akan ketemu nanti munculnya ini, saya kira sudah disampaikan oleh dosen pengampunya. Bagaimana latar belakang ilmu kalam ini bisa muncul, kemudian bagaimana perkembangannya sekte-sekte atau madhab-madhab itu. Nah ini penting ini karena di sini nanti berkaitan dengan akidah kita. Bukan berarti kalau kita bertemu dengan perbedaan pandangan itu akan menjadikan tidak baik, bukan, tapi justru itu akan menambah khasanah keislaman menurut saya. Termasuk ilmu kalam itu munculnya mazhab-mazhab, ada Mu'tazilah, ada Khawarij, ada Qadariyah, Jabariyah, ada Asy'ariyah itu. Tapi harus dibedakan. Harus dibedakan apa yang terjadi sekarang ini. Artinya bahwa karena banyak mungkin pertanyaan, oh kalau begitu NU, Muhammadiyah, LDII, Persis, Al-Irsyad misalnya itu, MTA, itu aliran dari ilmu kalam. Tidak. Jadi itu ormas-ormas keislaman saja menurut saya. Itu ormas keislaman yang dengan ormas itu menjadi media dakwah. Jadi media dakwah menurut saya. Terkait dengan misalnya amaliyahnya berbeda, ya itu tidak masalah. Karena pengajaran dari misalnya antara NU, Muhammadiyah, kemudian ada MTA, ada LDI, dan ada Al-Wasliyah, ada banyak sekali sektor atau ormas-ormas keislaman di Indonesia itu sebenarnya prinsipal mengenai tauhid tidak ada perbedaan. Yang berbeda itu hanya tentang furu'iyah, cabang. Kalau prinsipnya ya sholat ya sama, itu yang prinsipal. Tauhid, syahadat sama, itu prinsip. Nah, termasuk juga sekte Syiah juga. Sekte Syiah itu juga sudah lama, sejak zaman Khalifah Ali. Itu sama. Secara prinsip, jadi ada Asy'ariyah, ada Mu'tazilah. Tadi belum saya sebut ya Syiah. Padahal Syiah itu sudah ada itu sejak zaman sahabat itu. Bahkan sejak Rasulullah itu sebenarnya sudah ada Syiah. Syiah itu ya yang sangat fanatik terhadap pemimpin itu loh. Itu Syiah. Kemudian di zaman Khalifah Ali ini semakin kuat nih. Dia yang mendukung Khalifah Ali, kemudian yang lainnya ini yang Muawiyah. Jadi yang mendukung Khalifah Ali jadi khalifah tetap untuk meneruskan kekhalifahannya setelah perang Siffin itu ya Syiah itu. Jadi itu salah satu sekte. Jadi menurut saya bukan. Jadi kalau ada yang mengatakan hal-hal yang misalnya negatif terhadap sekte atau aliran mazhab Syiah itu ya tidak tepat. Nah itu hanya akan merusak ini. Mereka sama-sama orang Islam. Secara prinsip tauhidnya sama, syahadatnya sama, ibadahnya juga sama. Kalau muncul misalnya Anda baca di Google yang ini ya itu tidak bertanggung jawab, artinya dalilnya yang kurang. Misalnya, loh itu orang Syiah loh itu kok begini, misalnya ada gitu. Itu yang orang ahli sunnah pun kalau sudah banyak cabangnya juga, banyak aliran-aliran juga dari ahli sunnah pun. Orang Syiah itu misalnya yang ada yang sampai mengagumkan atau ada memang yang mengagungkan Khalifah Ali saking
cintanya pada Khalifah Ali, seolah-olah Khalifah Ali ini sudah menjadi rasulnya Allah. Setelah ada yang sampai fanatisme semacam itu. Nah, itu yang memang itu yang salah itu. Fanatis. Nah, siapapun yang memfanatiskan sesuatu tanpa ada dalil yang misalnya, wah kita kalau begitu nggak boleh fanatik terhadap Rasulullah. Nah, ini kurang, ya nggak begitu. Itu kan ada dalil-dalil yang menyebutkan itu. Maksudnya fanatik yang kita nggak boleh fanatik tanpa ada dalil yang mengikuti itu, maka itu ya tidak dibolehkan. Tidak tepat lah gitu ya. Kalau fanatik ya sedang itu biasa aja lah. Fanatik terhadap misalnya supporter PSIS Persis Solo dengan ini dia fanatik banget. Wah itu sesat ya, enggak, ya bukan begitu. Jadi penerapannya harus konteks, bukan teks ya. Harus kontekstual, bukan tekstual. Maka ya belajarlah sampai tuntas. Itu kuncinya itu. Sekarang kemunduran agama itu karena memang orang Islam nggak mau belajar, pengennya hanya melamun masa kejayaan zaman Rasulullah, zaman Khalifah itu aja. Nah, akhirnya dia lalai. Sebenarnya yang perlu dibangun ini perekonomian. Coba kalau kita bisa membangun perekonomian, makanya perekonomian itu yang kuat sekarang, yang bangun perekonomian global itu ya orang-orang Yahudi, orang-orang Israel di semua lini itu. Ya karena orang Islam sudah terbuai dengan masa lalu, sudah malas untuk belajar. Padahal keilmuan semuanya, kedokteran, teknologi itu filsafat itu sebenarnya masa-masa tabi'in, masa-masa ulama-ulama abad tengah itu yang menentukan. Ibnu Sina, yang Qanun Fitib, yang membuat karya peletak dasar ilmu kedokteran, teori kedokteran itu sehingga dikembangkan, dipakai oleh orang-orang Barat. Nah, setelah itu yang orang Islam hanya terbuai saja dengan masa-masa keemasan. Nah, ini yang perlu kita bangunkan. Jadi giroh untuk semangat belajar itu harus dari sana. Pasti kalau al-ilmu wal amal itu ya. Al-Ghazali mengatakan kita punya ilmu dan ilmu itu harus kita terapkan. Artinya pengen tahu perekonomian, pengen maju, ya kita belajar teorinya dan kita praktekkan. Jadi ada semangat belajar dulu. Gitu. Saya kira itu sudah setengah jam lebih ya ini ya. Oke, baik. Baik, dikarenakan pertanyaan sudah terjawab semua, kami selaku kelompok 3 dan kelompok 5 berterima kasih kepada Bapak Rafiq atas kesediaan waktunya untuk melakukan wawancara. Kami juga meminta maaf jika ada kalimat atau perbuatan yang kurang berkenan. Sekian wawancara dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak ya, Pak. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama-sama. Oke. Terima kasih. Saya undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak.